Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fahmi Idris Roman Saifuddin, NIM D4180033 dari Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan inverter. Inverter adalah suatu alat elektronika yang fungsi utamanya untuk mengubah AC menjadi DC. Inverter juga bisa mengatur frekuensi dan amplitudo dari sinusoidal wave. Tujuan dari pengontrolan frekuensi dan amplitudo adalah untuk mengatur kecepatan dan power dari motor, misalkan kipas angin. Sebelum memahami cara kerja inverter, lebih baik memahami DC dan AC terlebih dahulu. Direct current atau DC adalah arus yang hanya bergerak searah dari kutub positif ke negatif saja. Sedangkan alternatif current atau AC adalah arus yang arahnya bolak-balik. Untuk lebih jelas dapat melihat bentuk perbedaan gelombang DC dan AC. Sebelum membahas cara kerja inverter, ada beberapa komponen yang perlu diketahui dan komponen-komponen tersebut berada di rangkaian inverter. Berikut komponen-komponen yang dimaksud. Yang pertama yaitu baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai sumber tegangan yang berarus tipe DC. Arus tersebut nantinya akan berakhir dari motor listrik. Adapun simbol baterai adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu komparator. Komparator secara umum berfungsi membandingkan dua nilai kemudian memberikan hasil dari perbandingan tersebut. Komparator di sini berfungsi untuk membandingkan triangular wave dan sine wave. Untuk mengetahui output dari komparator, perlu diketahui terlebih dahulu rumusan yang digunakan adalah sebagai berikut. Artinya, jika nilai sine wave lebih besar dibandingkan daripada nilai-nilai triangle wave, maka nilainya adalah 1. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu transistor MOSFET. Transistor MOSFET atau metal oxide FET memiliki 3 kutub, yaitu drain, source, dan gate. Di bagian gate terisolasi oleh suatu bahan oksidasi. Transistor MOSFET di sini berfungsi sebagai saklar elektronik karena tidak memungkinkan menggunakan saklar mekanik. Cara kerja inverter. Biasanya inverter model terbaru menghasilkan sinusoidal dibandingkan square wave. Square wave sudah mulai ditinggalkan. Untuk menghasilkan output berupa sinusoidal, inverter baru menggunakan PWM. Untuk lebih jelasnya, seperti inilah gambar rangkaian dari inverter sederhana. Dapat dilihat pada gambar S1, S2, S3, dan S4 menggunakan trafo MOSFET. Karena dengan requirement frekuensi rata-rata di rumah adalah 60 Hz. Hal yang tidak mungkin jika menggunakan saklar mekanik. Di antara S1 dan S2 terdapat komparator. Sedangkan di antara S3 dan S4 terdapat inverter komparator. Komparator di sini untuk membandingkan antara triangular wave dan sine wave, serta untuk mengatur on/off dari S1 dan S2. Misalkan diketahui besarnya sine wave dan triangle wave pada komparator di titik A adalah sebagai berikut. Sehingga dapat diketahui output voltage pada titik A adalah sebagai berikut. Sedangkan besarnya sine wave dan triangle wave pada komparator di titik B adalah sebagai berikut. Sehingga dapat diketahui output voltage pada titik B adalah sebagai berikut. Dari dua output voltage titik A dan B dapat diketahui net voltage di antara titik A dan B. Besarnya net voltage adalah selisih antara output voltage titik A dan output voltage titik B. Untuk mengetahui besaran net voltage-nya dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk mendapatkan arus dan tegangan yang smooth dapat ditambahkan induktor dan kapasitor. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.